Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai antara ufuk timur dan barat, yang menguasai antara langit dan bumi, yang menguasai antara yang lahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa selain Allah budak. Dialah Allah yang Maha Melihat, yang Maha Melihat antara ufuk timur dan barat, yang Maha Melihat antara langit dan bumi, yang Maha Melihat antara yang zahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Melihat, yang melihat selain Allah buta. Dialah Allah yang Maha Mendengar, yang Maha Mendengar antara ufuk timur dan barat, yang Maha Mendengar antara langit dan bumi, yang Maha Mendengar antara yang zahir dan batin. Dialah Allah yang Maha Mendengar, yang mendengar selain Allah tuli. Bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau, andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau. Karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sandal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Siapakah dia? Tidak lain, tidak bukan, dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, relakah kamu kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dunia itu hina dan fana, sedangkan akhirat itu mulia dan kekal. Itulah keterangan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim dan sunnah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntung orang yang mau mendengarkan nasihat-nasihat yang penuh makna. Dan mengenai ini, ia mendengarkannya dengan penuh konsentrasi, berusaha memahaminya, merenungkannya, lalu berusaha merealisasikannya dengan perkataan dan perbuatannya. Di antara nasihat itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Quran surat Al-An'am ayat surat ke-6 ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih baik dan lebih kekal.
maka apakah kamu tidak mau memahaminya? Quran Surat Al-Qasas Surat ke-28 ayat 60. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam firman-Nya, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Na'udzubillahi min zalik. Quran Surat Ar-Ra'd Surat ke-13 ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, maka apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat ke-38. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, tetapi kamu orang-orang kafir lebih memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Al-A'la Surat ke-87 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak lagi ayat-ayat senada yang dijelaskan, yang menjelaskan dan mengingatkan kita tentang hakikat dunia dan seluruh isinya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufiknya kepada kita semua agar kita bisa memahaminya dan merealisasikannya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan segala kenikmatannya ini akan pergi, akan sirna dan akan berakhir dengan cepat. Berbeda dengan segala kenikmatan akhirat yang tidak akan pernah berakhir selama-lamanya. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, demi Allah, dunia dibandingkan akhirat hanyalah seperti seorang dari kalian yang mencelupkan salah satu jemarinya ke dalam laut, maka lihatlah apa yang ada pada jarinya tersebut. Saat ia keluarkan dari laut, maka itulah dunia. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan seluruh isinya ini seperti air yang menempel di jari setelah dicelupkan di lautan, saudara-saudara. Sedangkan akhirat ibarat lautan yang sangat luas, ibarat lautan yang sangat luas. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis lain, dunia ini juga diibaratkan sebagai bangkai kambing yang cacat, yang seandainya kambing yang cacat itu masih hidup, maka tidak ada seorang pun yang tertarik untuk memilikinya. Lalu bagaimanakah jika kambing yang cacat sudah menjadi bangkai? Adakah orang yang sudi mengambil dan menyimpannya? Wahai jiwa yang lebih mendahulukan dunia dibandingkan akhiratnya, tidakkah kita mau berfikir tentang hakikat dunia ini, saudara-saudara? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba Allah, seandainya seluruh dunia beserta isinya berada dalam genggamanmu, dan ditambah dengan satu dunia lagi yang semisal dengan itu untukmu,
maka apakah yang tersisa darinya untukmu jika maut datang menjemputmu? Na'udzubillahi min zalik. Wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari selalu ada ibarah pelajaran pada kematian yang kita saksikan, atau pada berita kematian yang sampai ke telinga kita. Terdapat pengingat agar berhenti jika kita termasuk orang yang mau berhenti. Na'udzubillahi min zalik. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan kita tidak bertakwa? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita menunggu dan berharap ada dunia lain setelah dunia ini? Ataukah kita berharap dan berkeyakinan bahwa kita akan dikembalikan tapi tidak ke alam akhirat? Sungguh itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Akan tetapi kedua telinga telah tuli, keduanya tidak mau mendengar ayat-ayat, begitu juga hati. Ia tidak peduli lagi dengan nasihat-nasihat. Na'udzubillahi min zalik. Wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bergegaslah menyambut seruan dan perintah Rabb-Mu, dan persiapkanlah bekal perjalanan akhirat. Bertaubatlah dari dosa-dosamu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah rugi seseorang yang menjual kenikmatan surga dengan angan-angan dusta, dengan permainan-permainan yang menarik, atau menukar surga dengan syahwat yang hina dan perbuatan-perbuatan tercela. Na'udzubillahi min zalik. Sungguh sangat merugi orang yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka serta menyia-nyiakan usia mereka dalam gelimangan dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surat Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-15. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan bekal yang pasti kita butuhkan dalam kehidupan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat surat 73 ayat 20. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sengsara orang yang setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan kenikmatan yang baru kepadanya, namun dia menggunakan kenikmatan dan karunia itu untuk berbuat dosa. Na'udzubillahi min zalik. Pelanggaran dan maksiat. Sungguh celaka orang yang semakin bertambah kekayaan dan hartanya, namun semakin bertambah pula penyimpangan dan kesesatannya. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai kenikmatan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala terus tercurah kepadanya. Ada yang berupa makanan yang bisa menguatkan tubuhnya, ada berupa air yang bisa menghilangkan dahaganya,
dan ada yang berwujud pakaian yang bisa menghiasi tubuhnya dan menutup auratnya. Ada kenikmatan dalam bentuk rumah yang menaunginya dari terpaan hujan dan terik matahari. Yang menyengat juga bisa melindunginya dari serangan hewan buas. Ada juga kenikmatan dalam wujud pasangan yang setia, memperhatikan dan menemaninya. Juga nikmat dalam bentuk keamanan lingkungan dari berbagai hal. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meski begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, namun dia terus berada dalam kubangan dosa. Na'udzubillahi min zalik. Tidak mau lepas dan enggan meninggalkan berbagai perbuatan buruk dan maksiatnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat celaka yang seperti ini, saudara-saudara, karena bisa jadi berbagai kenikmatan dan kesenangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya merupakan salah satu bentuk istidraj dan penangguhan dan penguluran siksa. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah sekali-kali orang kafir. Orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surat Ali Imran Surat ketiga ayat 178. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah dunia kepada hambanya, apa yang ia sukai, sementara sang hamba tetap bermaksiat kepadanya, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat ke-44. Na'udzubillahi min zalik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami taufik untuk menuju semua perkara yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadikanlah kami termasuk para hamba-Mu yang senantiasa takut dan bertakwa kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya itu yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.